Bayangkan sebuah jalan yang membentang sejauh 6.400 km. Melintasi gurun pasir yang tak berujung. Melewati pegunungan yang menjulang tinggi. Dan menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Ini adalah kisah Jalur Sutra. Salah satu jaringan perdagangan paling luar biasa yang pernah ada dalam sejarah manusia. Nama Jalur Sutra sebenarnya tidak pernah digunakan oleh para pedagang kuno yang melintasinya. Nama ini baru diciptakan pada tahun 1877 oleh seorang geografer Jerman bernama Ferdinand von Richthofen. Dia menggunakan istilah Seidenstraße dalam bahasa Jerman yang berarti jalan sutra untuk menggambarkan rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat. Jalur sutra bukanlah satu jalan tunggal, melainkan jaringan kompleks dari berbagai rute perdagangan yang saling terhubung. Bayangkan seperti jaring laba-laba raksasa yang tersebar di seluruh Asia, dengan cabang-cabang yang menjangkau dari Tiongkok di timur, melewati Asia Tengah, hingga Mediterania di barat, bahkan menyentuh Afrika Utara. Rute utama Jalur Sutra dimulai dari Chang'an, yang kini dikenal sebagai Xi'an, ibu kota kuno dinasti Han di Tiongkok. Kota ini menjadi titik awal perjalanan panjang para pedagang yang berani. Dari sini, karavan besar yang terdiri dari ratusan unta dan kuda akan memulai perjalanan mereka yang penuh bahaya melintasi koridor Heksi, sebuah jalur sempit yang terjepit di antara gurun Gobi di utara dan pegunungan Kilian di selatan. Periode kejayaan Jalur Sutra berlangsung dari sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-15 Masehi. Lebih dari 1.700 tahun perdagangan yang tidak terputus. Namun, aktivitas paling intensif terjadi selama dinasti Han dan dinasti Tang di Tiongkok, ketika stabilitas politik dan keamanan rute mencapai puncaknya. Sutra, kain yang memberikan nama pada jalur perdagangan ini, adalah komoditas paling berharga yang diangkut dari Tiongkok. Rahasia pembuatan sutra dijaga ketat oleh Tiongkok selama berabad-abad. Hukuman mati menanti siapapun yang berani mengungkapkan teknik pembudidayaan ulat sutra atau menyelundupkan telur ulat sutra keluar dari negeri. Monopoli ini membuat sutra menjadi lebih berharga daripada emas di pasar Romawi. Di Kekaisaran Romawi, sutra Tiongkok begitu didambakan sehingga orang-orang kaya rela membayar dengan beratnya dalam emas. Kaisar Romawi bahkan mengeluarkan dekrit yang melarang pria mengenakan sutra karena dianggap terlalu mewah dan feminin. Namun larangan ini jarang dipatuhi oleh kalangan elit yang terpesona oleh keindahan kain yang berkilauan ini. Perjalanan melintasi jalur sutra bukanlah urusan yang mudah atau cepat. Sebuah perjalanan lengkap dari Tiongkok ke Mediterania bisa memakan waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan hingga 2 tahun jika kondisi cuaca buruk atau ada gangguan dari perampok gurun.
Kebanyakan pedagang tidak melakukan perjalanan penuh dari ujung ke ujung. Sebaliknya, barang-barang berpindah tangan berkali-kali dari satu pedagang ke pedagang lainnya di berbagai kota oasis sepanjang rute. Kota-kota oasis ini menjadi pusat peradaban yang ramai dan multikultural. Kashgar, Samarkand, Bukhara. Nama-nama yang terdengar seperti mantra dari dongeng 1001 malam. Di sini, pedagang dari Tiongkok bertemu dengan pedagang dari Persia, India, dan akhirnya Roma. Mereka bertukar tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ide, agama, teknologi, dan budaya. Dan ini baru permulaan dari kisah panjang kita tentang jalur sutra yang legendaris. Mari kita melanjutkan perjalanan kita, menyelami lebih dalam ke dalam dunia jalur sutra yang penuh keajaiban. Unta Baktria, dengan dua punuknya yang khas, adalah pahlawan sejati dari jalur sutra. Hewan luar biasa ini mampu membawa beban hingga 200 kg dan bertahan hidup tanpa air selama berminggu-minggu di gurun yang tandus. Punuk mereka menyimpan lemak, bukan air seperti yang sering dikira orang. Dan lemak ini diubah menjadi energi saat makanan langka. Sebuah karavan besar bisa terdiri dari 500 hingga 1000 unta, membentuk barisan panjang yang bergerak perlahan melintasi hamparan pasir tak berujung. Di antara barang-barang yang diangkut dari barat ke timur, kaca adalah salah satu yang paling berharga bagi orang Tiongkok. Teknologi pembuatan kaca berkualitas tinggi dikuasai oleh pengrajin Romawi dan Persia. Dan ketika kaca-kaca berwarna cerah ini tiba di istana Kaisar Tiongkok, mereka diperlakukan seperti permata langka. Mangkuk kaca Romawi ditemukan di makam bangsawan Tiongkok, menunjukkan betapa tingginya nilai barang ini. Rempah-rempah dari India dan Asia Tenggara juga menjadi komoditas penting yang mengalir melalui jalur sutra. Lada hitam, kayu manis, pala, dan cengkeh. Aroma-aroma eksotis ini tidak hanya digunakan untuk memasak, tetapi juga untuk obat-obatan, ritual keagamaan, dan bahkan pengawetan mayat. Di Roma, lada hitam begitu berharganya sehingga disebut emas hitam, dan kadang digunakan sebagai mata uang untuk membayar pajak atau tebusan. Namun jalur sutra bukan hanya tentang perdagangan barang fisik. Ini juga adalah jalan raya bagi ide dan kepercayaan spiritual. Agama Buddha menyebar dari India ke Tiongkok melalui jalur ini, dibawa oleh para biksu dan pedagang yang berjalan kaki melintasi gurun dan pegunungan. Gua-gua Mogao di Dunhuang, yang dikenal juga sebagai Gua Seribu Buddha, dibangun antara abad ke-4 hingga ke-14 Masehi sebagai tempat peribadatan dan persinggahan bagi para peziarah Buddha yang melintasi jalur sutra.
di kota Samarkand, yang terletak di wilayah Uzbekistan modern. Terdapat teknik pembuatan kertas yang dicuri dari Tiongkok pada abad ke-8 Masehi. Menurut legenda, setelah pertempuran Talas pada tahun 751, tentara Arab menangkap beberapa pembuat kertas Tiongkok sebagai tawanan perang. Para tawanan ini mengajarkan rahasia pembuatan kertas kepada orang-orang Arab, dan teknologi ini kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam, dan akhirnya ke Eropa. Sebuah rahasia yang dicuri, yang mengubah peradaban manusia selamanya. Emas, perak, dan batu mulia mengalir dalam kedua arah sepanjang jalur sutra. Dari tambang-tambang di Asia Tengah, logam mulia ini diangkut ke Tiongkok, di mana mereka dibentuk menjadi perhiasan istana yang megah. Sementara itu, giok dari Tiongkok yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dan penyembuhan, sangat dicari oleh para penguasa di barat. Kota Palmyra di Suriah, yang kini menjadi reruntuhan megah di tengah gurun, dulunya adalah pusat perdagangan paling penting di ujung barat jalur sutra. Ratu Zenobia yang legendaris memerintah kota ini pada abad ke-3 Masehi, menantang kekaisaran Romawi dan membangun kerajaan yang singkat namun cemerlang. Palmyra adalah tempat di mana karavan dari timur bertemu dengan pedagang Mediterania, tempat di mana kebudayaan timur dan barat benar-benar menyatu dalam satu kota yang kosmopolitan. Bahaya mengintai di setiap sudut perjalanan jalur sutra. Selain kondisi alam yang ekstrim, dari panas menyengat di gurun Taklamakan hingga dingin yang membekukan di pegunungan Pamir, para pedagang juga harus waspada terhadap perampok dan bandit. Beberapa bagian dari jalur sutra begitu berbahayanya, sehingga pedagang hanya berani melintasinya dalam kelompok besar yang dilindungi oleh tentara bayaran. Di beberapa wilayah, penguasa lokal memungut pajak berat sebagai imbalan untuk perlindungan, atau ancaman akan kekerasan jika tidak dibayar. Perjalanan kita terus berlanjut, menembus kabut waktu, mengikuti jejak para pedagang yang berani. Kita melanjutkan perjalanan kita yang panjang, menapaki jejak-jejak sejarah yang hampir terlupakan oleh waktu. Marco Polo, pedagang Venesia yang terkenal, memulai perjalanannya melintasi jalur sutra pada tahun 1271 bersama ayah dan pamannya. Perjalanan mereka ke istana Kubilai Han di Tiongkok memakan waktu hampir 4 tahun. Marco Polo kemudian menghabiskan 17 tahun di Tiongkok, melayani sebagai utusan kaisar. Catatan perjalanannya yang kemudian ditulis dalam buku The Travels of Marco Polo menjadi salah satu sumber tertulis paling penting tentang kehidupan di sepanjang jalur sutra pada abad ke-13. Mesir kuno menjadi salah satu tujuan penting cabang selatan jalur sutra.
Sutra Tiongkok telah ditemukan di makam Firaun, termasuk pada mumi yang berasal dari sekitar 1000 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa koneksi perdagangan antara Tiongkok dan Mediterania sudah ada jauh lebih awal daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh banyak sejarawan. Jalur perdagangan maritim melalui Laut Merah menghubungkan pedagang Arab dengan pelabuhan-pelabuhan di Mesir, membawa sutra dan rempah-rempah dari timur. Teknologi pembuatan besi dan baja juga menyebar melalui jalur sutra. Pengrajin besi Persia terkenal dengan teknik pembuatan pedang Damascus mereka yang legendaris. Pedang dengan pola bergelombang yang unik dan ketajaman luar biasa. Ketika pedagang membawa contoh-contoh senjata ini ke Tiongkok dan India, para pandai besi lokal mempelajari dan mengadaptasi teknik-teknik ini, menciptakan inovasi mereka sendiri dalam metalurgi. Gurun taklamakan, yang namanya berarti masuk tapi tidak keluar, dalam bahasa Uighur, adalah salah satu bagian paling mematikan dari jalur sutra. Gurun seluas 337.000 km persegi ini hampir tidak memiliki kehidupan. Hanya bukit-bukit pasir yang bergeser dan badai pasir yang mengerikan. Pedagang harus memilih antara rute utara atau selatan yang mengelilingi gurun ini, mengandalkan rangkaian kota-kota oasis yang jarang untuk bertahan hidup. Banyak karavan yang tersesat dan tidak pernah terdengar lagi, tertelan oleh pasir yang tak kenal ampun. Agama Zoroaster, Manichaisme, dan Nestorian Kristen juga menyebar melalui jalur sutra, menciptakan mosaik keagamaan yang luar biasa kaya di Asia Tengah. Di beberapa kota oasis, kuil Buddha, masjid, gereja Nestorian, dan kuil api Zoroaster berdiri berdampingan dalam harmoni yang mengejutkan. Kota-kota ini menjadi laboratorium hidup dari toleransi keagamaan dan pertukaran intelektual yang jarang ditemukan di tempat lain pada masa itu. Porselen Tiongkok menjadi komoditas ekspor utama lainnya yang mengalir ke barat melalui jalur sutra, terutama selama dinasti Tang dan Song. Keramik putih tembus cahaya dengan glasir yang sempurna ini dianggap hampir ajaib oleh orang-orang di Timur Tengah dan Eropa. Mereka percaya bahwa porselen memiliki kemampuan untuk mendeteksi racun dengan berubah warna, sehingga mangkuk dan piring porselen menjadi barang yang sangat berharga di kalangan bangsawan dan raja-raja. Sistem pos dan komunikasi yang canggih dikembangkan sepanjang jalur sutra oleh berbagai kerajaan. Dinasti Mongol di bawah Genghis Khan dan penerusnya menciptakan sistem pos tercepat yang pernah ada sebelum era modern. Stasiun-stasiun pos, yang disebut YAM, ditempatkan setiap 40 km di sepanjang rute utama. Penunggang kuda pembawa pesan bisa mengganti kuda segar di setiap stasiun, memungkinkan pesan untuk melintasi jarak ribuan kilometer dalam hitungan hari, bukan minggu atau bulan.
Wabah hitam atau Black Death yang menghancurkan Eropa pada abad ke-14 dan membunuh sepertiga dari populasinya, kemungkinan besar menyebar dari Asia ke Eropa melalui jalur sutra. Tikus dan kutu yang membawa bakteri Yersinia pestis menumpang pada karavan pedagang, melompat dari kota ke kota. Ironi yang tragis. Jalur yang membawa begitu banyak kekayaan dan pengetahuan juga membawa salah satu bencana terburuk dalam sejarah manusia. Perdagangan yang menghubungkan dunia juga membawa konsekuensi yang tidak terduga. Perjalanan kita masih panjang. Masih banyak cerita yang menanti untuk diceritakan. Kita terus menapaki jejak para pedagang kuno, mengungkap lapisan demi lapisan sejarah yang terlupakan. Kerajaan Kushan yang berkuasa di wilayah yang kini menjadi Afghanistan, Pakistan, dan India Utara antara abad pertama hingga ketiga Masehi, memainkan peran vital sebagai perantara perdagangan di jalur sutra. Raja-raja Kushan menguasai titik persimpangan strategis antara Tiongkok, India, Persia, dan dunia Mediterania. Mereka mencetak koin emas yang diterima di seluruh jalur perdagangan, dan istana mereka menjadi tempat pertemuan bagi seniman, filsuf, dan pedagang dari berbagai peradaban. Bahasa Sogdiana menjadi lingua franca, bahasa perdagangan universal, di sepanjang jalur sutra selama berabad-abad. Orang-orang Sogdiana yang berasal dari wilayah Samarkand dan Bukhara di Asia Tengah adalah pedagang ulung yang mendominasi perdagangan jarak jauh. Mereka mendirikan koloni perdagangan di kota-kota sepanjang jalur, dari Tiongkok hingga Bizantium. Surat-surat perdagangan dalam bahasa Sogdiana yang ditemukan di berbagai lokasi menunjukkan betapa luasnya jaringan bisnis mereka. Sebuah jaringan global sebelum kata global ada. Kokon ulat sutra. Menurut legenda Tiongkok kuno, pertama kali ditemukan oleh Permaisuri Leizu, istri Kaisar Kuning yang legendaris, sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa sebuah kokon jatuh ke dalam cangkir tehnya yang panas, dan ketika dia mencoba mengambilnya, benang sutra mulai terurai. Terlepas dari kebenaran legenda ini, pembudidayaan ulat sutra atau sericulture menjadi industri yang sangat dijaga di Tiongkok selama ribuan tahun. Setiap ulat sutra menghasilkan satu benang sutra sepanjang 900 hingga 1.500 meter dari satu kokon. Pegunungan Pamir, yang disebut sebagai atap dunia, adalah salah satu tantangan geografis terbesar yang dihadapi para pedagang jalur sutra. Dengan puncak-puncak yang mencapai ketinggian lebih dari 7.000 meter, suhu yang membekukan, dan udara yang tipis,
Melintasi pegunungan ini membutuhkan keberanian luar biasa. Para pedagang harus menunggu musim panas yang singkat ketika salju mencair cukup untuk membuka jalur-jalur pegunungan. Banyak yang menderita penyakit ketinggian, dan tidak sedikit yang kehilangan nyawa mereka di lereng-lereng yang berbahaya ini. Teknologi pembuatan gunpowder atau bubuk mesiu dari Tiongkok menyebar ke barat melalui jalur sutra pada abad ke-9 dan ke-10. Awalnya ditemukan oleh alkemis Tiongkok yang mencari ramuan keabadian. Bubuk mesiu mengubah sifat peperangan selamanya. Bangsa Mongol adalah salah satu yang pertama menggunakan senjata api dalam pertempuran mereka di Asia Tengah. Dan pengetahuan ini kemudian sampai ke Timur Tengah dan Eropa. Mengakhiri zaman ksatria berbaju besi dan kastil-kastil yang tak tertembus. Anggur dan pembuatan wine juga menyebar melalui jalur sutra. Meskipun anggur berasal dari wilayah Kaukasus dan Mesopotamia, teknik pembuatan wine yang canggih dibawa ke Asia Tengah dan bahkan ke Tiongkok. Dinasti Tang sangat menggemari wine dari wilayah Turfan. Dan puisi-puisi Tiongkok klasik sering memuji keindahan wine yang dibuat dari anggur yang ditanam di oasis-oasis sepanjang jalur sutra. Pedagang tidak hanya membawa barang. Mereka juga membawa selera dan kebiasaan budaya yang mengubah cara orang hidup. Kota Dunhuang di Tiongkok Barat adalah perpustakaan tersembunyi yang luar biasa. Pada tahun 1900, seorang biksu Tao bernama Wang Yuanlu menemukan sebuah ruangan tersegel di gua-gua Mogao yang berisi lebih dari 50.000 manuskrip dan dokumen kuno, termasuk naskah-naskah Buddha, kontrak perdagangan, surat pribadi, dan bahkan musik. Dokumen-dokumen ini, yang disebut sebagai dokumen Dunhuang, telah tersegel selama hampir 1000 tahun dan memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kehidupan sehari-hari di jalur sutra. Ini seperti kapsul waktu yang sempurna, membekukan momen dalam sejarah. Sistem irigasi yang canggih dikembangkan di kota-kota oasis untuk mendukung pertanian dan kehidupan di tengah gurun. Sistem kanat atau karis, yang berasal dari Persia, adalah jaringan terowongan bawah tanah yang mengangkut air dari pegunungan ke dataran gurun tanpa kehilangan air karena penguapan. Beberapa kanat ini panjangnya mencapai puluhan kilometer, digali dengan tangan selama beberapa generasi. Teknologi ini memungkinkan kota-kota seperti Turpan dan Hami untuk berkembang meskipun berada di wilayah yang sangat kering. Tanpa air ini, tidak akan ada kehidupan, tidak ada perdagangan, tidak ada jalur sutra. Malam mulai turun di atas gurun, dan perjalanan kita terus berlanjut di bawah bintang-bintang yang sama yang membimbing para pedagang kuno. Perjalanan kita berlanjut, melintasi waktu dan ruang, mengikuti jejak peradaban yang silih berganti.
Seni dan gaya artistik berpindah melintasi jalur sutra dengan cara yang mengagumkan. Seni Gandhara yang berkembang di wilayah Afghanistan dan Pakistan modern menunjukkan perpaduan unik antara tradisi artistik Yunani Romawi dan Buddha India. Patung-patung Buddha dengan fitur wajah Yunani, berpakaian toga, dan rambut bergelombang seperti Dewa Apollo. Ini adalah hasil dari pertemuan Timur dan Barat. Para seniman dan pengrajin melakukan perjalanan bersama karavan, membawa teknik dan gaya mereka, menciptakan sintesis budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jade Gate atau Yumenguan adalah pos penjagaan paling barat dari tembok besar Tiongkok selama dinasti Han, dan menjadi pintu gerbang simbolis antara dunia Tiongkok dan dunia luar yang tidak dikenal. Nama Gerbang Jade berasal dari perdagangan giok yang mengalir melalui pos ini dari pegunungan Kunlun. Melewati gerbang ini berarti meninggalkan keamanan peradaban dan memasuki dunia yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Bagi para pedagang, ini adalah titik tanpa kembali. Dan bagi para penyair Tiongkok, tempat ini melambangkan kesepian dan pemisahan dari tanah air. Sistem mata uang yang beragam di sepanjang jalur sutra menciptakan kebutuhan akan penukar uang dan bankir. Para pedagang Sogdiana mengembangkan sistem kredit yang canggih, semacam cek perjalanan kuno, yang memungkinkan pedagang untuk melakukan transaksi tanpa harus membawa emas atau perak dalam jumlah besar yang menarik perampok. Surat kredit ini bisa ditukar di berbagai kota sepanjang jalur, menciptakan sistem perbankan internasional pertama dalam sejarah. Kaisar Wu dari dinasti Han, yang memerintah dari tahun 141 hingga 87 sebelum Masehi, mengirim diplomat Shangqian dalam misi untuk membentuk aliansi melawan suku Xiongnu yang mengancam dari utara. Zhang Qian melakukan perjalanan ke Asia Tengah dan menghabiskan 13 tahun dalam penawanan sebelum akhirnya kembali. Meskipun misi diplomatiknya gagal, laporan-laporannya tentang negeri-negeri di barat membuka mata Tiongkok terhadap kemungkinan perdagangan yang luas. Zhang Qian sering disebut sebagai Bapak Jalur Sutra karena perannya dalam membuka kontak antara Tiongkok dan Asia Tengah. Bunga tulip yang kini menjadi simbol Belanda, sebenarnya berasal dari pegunungan Tian Shan di Asia Tengah dan dibawa ke Turki melalui jalur sutra. Dari istana Sultan Ottoman, bunga ini kemudian diperkenalkan ke Eropa pada abad ke-16. Kata tulip sendiri berasal dari kata Persia Dulband, yang berarti turban, karena bentuk bunganya yang menyerupai hiasan kepala. Perjalanan bunga sederhana ini menunjukkan bagaimana bahkan tanaman dan benih bergerak melintasi benua, mengubah lanskap dan budaya di sepanjang jalan. Kota Merv di wilayah Turkmenistan modern,
pernah menjadi salah satu kota terbesar di dunia pada abad ke-12. Dengan populasi diperkirakan mencapai 200.000 jiwa. Kota ini adalah pusat pembelajaran Islam yang terkenal, dengan perpustakaan-perpustakaan besar dan observatorium astronomi. Para sarjana dari seluruh dunia Islam berkumpul di sini untuk mempelajari matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Namun pada tahun 1221, pasukan Mongol di bawah Genghis Khan menghancurkan kota ini hampir sepenuhnya, membantai penduduknya. Kejatuhan Merv adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah pengingat akan kerapuhan peradaban. Musik dan alat musik berpindah melintasi jalur sutra dengan cara yang memperkaya tradisi musikal di berbagai budaya. Pipa, alat musik petik yang kini identik dengan musik klasik Tiongkok, sebenarnya berasal dari Persia dan dibawa ke Tiongkok melalui jalur sutra selama dinasti Wei Utara sekitar abad keempat atau kelima Masehi. Demikian pula, erhu atau biola Tiongkok memiliki akar dalam instrumen dari Asia Tengah. Suara-suara dari berbagai budaya bercampur dan menciptakan harmoni baru. Sama seperti barang dagangan dan ide-ide bercampur di pasar-pasar oasis. Teknologi pembuatan gula tebu dari India menyebar ke barat melalui jalur sutra dan mengubah pola makan di seluruh dunia. Sebelum gula tebu, madu adalah satu-satunya pemanis yang tersedia di sebagian besar dunia. Pedagang Arab belajar teknik pemurnian gula dari India dan membawanya ke Mediterania. Pada abad pertengahan, gula menjadi komoditas mewah yang sangat berharga di Eropa. Kadang disebut rempah manis. Jalur sutra tidak hanya membawa barang eksotis, tetapi juga mengubah cara manusia makan dan merasakan makanan. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam. Sama seperti yang dilihat oleh para pedagang ribuan tahun yang lalu. Dan kisah kita terus terurai seperti benang sutra yang panjang. Malam semakin larut, dan kita terus menyelami misteri-misteri jalur sutra yang tak ada habisnya. Kertas, salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia, diciptakan di Tiongkok sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum kertas menyebar ke barat melalui jalur sutra, orang-orang menulis pada papirus di Mesir, perkamen dari kulit hewan di Eropa, dan tablet tanah liat di Mesopotamia. Kertas Tiongkok yang terbuat dari serat tumbuhan jauh lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Ketika rahasia pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12, ini memicu revolusi dalam penyebaran pengetahuan, membuka jalan bagi percetakan dan akhirnya Renaissance. Caravanserai adalah penginapan besar yang dibangun di sepanjang jalur sutra
untuk menyediakan tempat istirahat bagi para pedagang dan hewan mereka. Bangunan-bangunan berbenteng ini menawarkan keamanan, makanan, air, dan tempat berlindung. Sebuah caravanserai tipikal memiliki halaman besar di tengah untuk hewan, kamar-kamar di sekeliling untuk pedagang, dan seringkali juga memiliki masjid, pemandian, dan bahkan bengkel untuk perbaikan peralatan. Caravanserai tidak hanya tempat istirahat fisik, tetapi juga tempat pertukaran informasi, berita, dan gosip dari seluruh penjuru dunia yang dikenal. Kompas magnetis, penemuan Tiongkok lainnya yang revolusioner. Awalnya digunakan untuk praktik feng shui dan ramalan sebelum digunakan untuk navigasi. Pada abad ke-11, kompas mulai digunakan oleh pelaut Tiongkok, dan teknologi ini menyebar ke dunia Arab dan kemudian ke Eropa melalui kontak di sepanjang jalur sutra dan jalur perdagangan maritim. Kompas mengubah navigasi laut selamanya, memungkinkan pelayaran jarak jauh yang lebih akurat dan akhirnya membuka zaman penjelajahan besar. Dinasti Mongol di bawah Kubilai Han menciptakan Pax Mongolica, kedamaian Mongol, pada abad ke-13. Sebuah periode stabilitas relatif yang membuat perjalanan di jalur sutra lebih aman daripada sebelumnya. Kekaisaran Mongol yang membentang dari Pasifik hingga Eropa Timur menyatukan sebagian besar jalur sutra di bawah satu pemerintahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pedagang bisa melakukan perjalanan dari Tiongkok ke Mediterania tanpa melintasi banyak perbatasan yang bermusuhan. Namun kedamaian ini rapuh dan berumur pendek. Setelah runtuhnya Kekaisaran Mongol, jalur sutra kembali terpecah menjadi wilayah-wilayah yang saling bersaing. Kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, adalah titik akhir barat dari banyak cabang jalur sutra. Di pasar-pasarnya yang ramai, sutra Tiongkok, rempah-rempah India, dan permata Persia bertemu dengan barang-barang dari Eropa dan Afrika. Konstantinopel sendiri mengembangkan industri sutranya sendiri setelah, menurut legenda, dua biksu Nestorian menyelundupkan telur ulat sutra dari Tiongkok dengan menyembunyikannya di dalam tongkat bambu berongga mereka pada abad ke-6 Masehi. Monopoli Tiongkok akhirnya terpecah. Tetapi sutra Tiongkok tetap dianggap sebagai yang terbaik. Teknologi pencetakan blok kayu dari Tiongkok menyebar ke Asia Tengah dan akhirnya ke Eropa. Meskipun Eropa kemudian mengembangkan pencetakan dengan huruf bergerak secara independen. Teks tertua yang dicetak dengan blok kayu yang masih ada adalah Sutra Berlian dari Tiongkok, yang dicetak pada tahun 868 Masehi. Dokumen ini ditemukan di antara dokumen Dunhuang dan menunjukkan tingkat kecanggihan teknis yang luar biasa. Kemampuan untuk mereproduksi teks secara massal mengubah cara pengetahuan disebarkan.
membawa kita selangkah lebih dekat ke dunia modern. Kota Tashkent, yang kini menjadi ibu kota Uzbekistan, adalah salah satu kota tertua di Asia Tengah dan telah menjadi pusat perdagangan di jalur sutra selama lebih dari 2000 tahun. Nama Tashkent berarti kota batu dalam bahasa Turki. Kota ini terletak di oasis yang subur di kaki pegunungan Tian Shan, dengan akses ke air yang melimpah dari sungai-sungai yang mengalir dari gletser pegunungan. Posisi strategisnya membuat kota ini dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran sepanjang sejarah, dari Persia, Alexander Agung, Arab, Mongol, hingga Rusia. Setiap penaklukan meninggalkan jejaknya pada budaya kota. Sebuah palimpsest hidup dari sejarah manusia. Parfum dan wewangian adalah komoditas mewah lainnya yang diperdagangkan di jalur sutra. Mask dari rusa mask Tibet, kayu cendana dari India, bunga mawar dari Persia, dan kemenyan dari Arabia. Aroma-aroma eksotis ini sangat dihargai di istana-istana di seluruh dunia kuno. Pembuatan parfum adalah seni yang canggih, dan formula-formula rahasia dijaga ketat oleh para pembuat parfum. Di Roma kuno, wewangian begitu populernya sehingga Kaisar Nero konon membakar persediaan kemenyan senilai 1 tahun dalam pemakaman istrinya Poppaea. Aroma seperti memori, melintasi jarak dan waktu. Angin malam membawa bisikan dari masa lalu. Cerita-cerita yang belum selesai diceritakan. Dan perjalanan kita terus berlanjut. Kita telah menempuh separuh perjalanan. Dan masih banyak keajaiban yang menanti untuk diungkap. Teh, minuman yang kini dinikmati di seluruh dunia, mulai diperdagangkan melalui jalur sutra pada abad ke-6 Masehi. Teh berasal dari Tiongkok, di mana daun dari tanaman Camellia sinensis telah diseduh selama ribuan tahun. Para pedagang membawa teh dalam bentuk bata yang dipadatkan. Lebih mudah untuk diangkut daripada daun lepas. Di Tibet dan Mongolia, teh bata ini bahkan digunakan sebagai mata uang. Ketika teh mencapai Persia dan kemudian Eropa, minuman ini mengubah kebiasaan sosial dan menciptakan ritual minum teh yang menjadi bagian integral dari banyak budaya. Sebuah daun sederhana yang mengubah dunia. Lapis lazuli, batu semi mulia berwarna biru laut yang dalam, ditambang di pegunungan Afghanistan selama ribuan tahun dan menjadi salah satu komoditas paling berharga di jalur sutra. Batu ini sangat dihargai di Mesir kuno, di mana ia digunakan untuk membuat topeng kematian Tutankhamun. Di Renaissance Eropa, lapis lazuli digiling menjadi pigmen ultramarine, warna biru paling mahal dan paling didambakan oleh para pelukis.
Michelangelo dan Vermeer menggunakan pigmen ini dalam karya-karya agung mereka. Sebuah batu dari pegunungan jauh yang mewarnai mimpi seniman selama ribuan tahun. Sistem numerik desimal dengan konsep nol berasal dari India dan menyebar ke dunia Arab melalui jalur sutra pada abad ke-8 dan ke-9. Matematikawan Persia dan Arab mengadopsi dan mengembangkan sistem ini, yang kemudian dikenal sebagai angka Arab di Eropa, meskipun sebenarnya berasal dari India. Sistem ini jauh lebih efisien daripada angka Romawi untuk perhitungan kompleks. Penyebaran konsep nol, representasi ketiadaan, adalah salah satu transfer pengetahuan paling penting dalam sejarah matematika dan sains. Kota Antioquia di Suriah kuno adalah salah satu kota terbesar di dunia Romawi dan pusat perdagangan penting yang menghubungkan jalur sutra dengan Mediterania. Dengan populasi mencapai 500 juta jiwa pada puncak kejayaannya, Antioquia adalah tempat pertemuan antara pedagang dari timur dan pedagang dari Roma. Di pasar-pasarnya yang luas, suara berbagai bahasa bercampur: Yunani, Aram, Persia, Armenia. Gempa bumi yang dahsyat pada tahun 526 Masehi menghancurkan sebagian besar kota dan membunuh ratusan ribu orang, menandai awal kemunduran kota yang pernah agung ini. Falconry atau perburuan dengan elang adalah seni yang menyebar dari Asia Tengah ke seluruh dunia melalui kontak di jalur sutra. Suku-suku nomaden di stepa Asia telah melatih elang dan alap-alap untuk berburu selama ribuan tahun. Tradisi ini diadopsi oleh para bangsawan Persia, kemudian menyebar ke dunia Arab dan Eropa pada abad pertengahan, di mana ia menjadi olahraga raja-raja. Bahkan hingga hari ini, di Kazakhstan dan Kirgistan, pemburu elang tradisional masih mempraktikkan seni kuno ini, menjalin ikatan dengan burung-burung pemangsa yang megah seperti yang dilakukan nenek moyang mereka berabad-abad yang lalu. Astrolab, instrumen astronomi yang canggih untuk mengukur posisi bintang dan planet, dikembangkan oleh ilmuwan Yunani kuno tetapi disempurnakan oleh astronom Muslim di Persia dan dunia Arab. Instrumen ini kemudian dibawa sepanjang jalur sutra dan memengaruhi astronomi di India dan Tiongkok. Astrolab tidak hanya digunakan untuk navigasi, tetapi juga untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan untuk mempelajari pergerakan benda-benda langit. Ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, tidak mengenal batas. Kota Hotan, di tepi selatan Gurun Taklamakan, terkenal dengan produksi jadenya yang berkualitas tinggi dan juga sebagai salah satu pusat awal pembuatan sutra di luar Tiongkok. Menurut legenda, seorang putri Tiongkok yang menikah dengan Raja Hotan menyelundupkan telur ulat sutra dan benih pohon murbei dengan menyembunyikannya di dalam sanggulnya, karena dia tidak mau meninggalkan kemewahan pakaian sutra.
apakah legenda ini benar atau tidak. Khotan memang menjadi produsen sutra yang penting pada abad ke-5 Masehi, menantang monopoli Tiongkok. Kota ini juga menjadi pusat penting untuk agama Buddha, dengan banyak biara dan stupa yang megah. Garam, komoditas yang tampak sederhana namun sangat penting, juga diperdagangkan di sepanjang jalur sutra. Garam tidak hanya digunakan untuk membuat makanan lebih enak, tetapi juga untuk pengawetan makanan sebelum ada refrigerasi. Di beberapa peradaban kuno, garam begitu berharganya sehingga digunakan sebagai mata uang. Kata salari dalam bahasa Inggris bahkan berasal dari kata Latin salarium, yang merujuk pada pembayaran garam untuk tentara Romawi. Tambang garam di berbagai lokasi sepanjang jalur sutra menjadi sumber kekayaan bagi kota-kota dan kerajaan yang mengontrolnya. Sesuatu yang kita anggap remeh hari ini, dulunya adalah harta yang diperebutkan. Bulan naik di atas padang pasir, menerangi jalan yang telah ditempuh oleh jutaan kaki. Dan kisah kita terus mengalir seperti sungai tanpa akhir. Perjalanan kita berlanjut melalui malam yang tenang, mengikuti jejak cahaya bulan di atas pasir yang tak berujung. Carpet Persia dengan motif-motif rumit dan warna-warna yang kaya, telah ditetapkan selama ribuan tahun dan menjadi salah satu barang dagangan paling berharga di Jala Sutra. Seni menenun karpet mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa di Persia, dengan beberapa karpet membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan dan mengandung jutaan simpel yang dibuat dengan tangan. Karpet-karpet ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup lantai, tetapi juga sebagai dinding tenda, dinding pemisah wangan, dan bahkan sebagai karya seni yang digantung di dinding istana. Setiap karpet menceritakan kisahnya sendiri melalui pola dan simbolisme yang ditetapkan dalam setiap benangnya. Teknik metalurgi Damaskus yang menghasilkan bahan dengan pola bergelombang unik yang dikenal sebagai damask, adalah hasil dari pengetahuan yang dikumpulkan dari berbagai budaya di sepanjang Jala Sutra. Pengrajin di Damaskus menggabungkan teknik dari India, Persia, dan Asia Tenggara untuk menciptakan bilah pedang yang sangat tajam namun fleksibel, tidak mudah patah. Pola bergelombang pada bahan ini tercipta dari struktur kristal karbon yang berbeda dalam logam. Hingga hari ini, para ilmuwan masih berusaha memahami sepenuhnya bagaimana pedang Damaskus kuno dibuat, karena teknik aslinya telah hilang dalam sejarah. Argumen historian Kristen menyebar jauh ke dalam Asia melalui Jala Sutra, mencapai Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Stil Nestorian, sebuah monumen batu besar yang ditemukan di Sion, mencatat kedatangan misionaris Nestorian pada tahun 635 Masehi dan penerimaan mereka yang ramah oleh Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Prasasti ini,
Yong Dichalis dalam Bahasa Tionghoa dan Syriac. Menggambarkan ajaran Kristen dalam terminologi Buddha dan Tao. Menunjukkan bagaimana agama-agama beradaptasi dan berdialog dengan budaya lokal. Gereja-gereja Nestorian bertahan di Tiongkok selama beberapa abad sebelum akhirnya menghilang. Cinnabar atau merkuri sulfida, mineral berwarna merah terang, ditambang di berbagai lokasi sepanjang Jala Sutra dan sangat dihargai sebagai pigmen untuk cat dan tinta. Di Tiongkok kuno, cinnabar juga dipercaya memiliki kekuatan mistis dan digunakan dalam praktik alkimia atau untuk mencari keabadian. Ironinya, merkuri sebenarnya sangat berakan, dan banyak kaisar dan alkemis yang mati keracunan merkuri dalam pencarian mereka untuk hidup selamanya. Makam Kaisar Qin Shi Huang, yang terkenal dengan tentera terakotanya, konon berisi sungai-sungai merkuri yang mengalir, mencerminkan obsesi akan mineral yang indonesian mematikan ini. Kota Herat di Afghanistan adalah pusat budaya dan intelektual yang semilang pada abad ke-15, terutama di bawah pemerintahan dinasti Timurid. Perpustakannya yang terkenal mengumpulkan manuskrip dari seluruh dunia Islam dan bahkan dari Tiongkok. Para kaligrafer, pelukis miniatur, dan penyusun naskah bekerja di skriptoria kota ini, menghasilkan beberapa manuskrip terindah dalam sejarah Islam. Herat menjadi tempat pertemuan bagi penyair, seniman, astronom, dan matematikawan. Namun seperti banyak pusat peradaban di Jala Sutra, Herat juga mengalami kehancuran berulang kali akibat peperangan, menjengakkan kita akan kerapuhan budaya dan pengetahuan. Warna ungu Tyrian, salah satu pewarna paling langka dan mahal di dunia kuno, diproduksi dari kelenjar ribuan sipit laut Mediterania. Diperlukan sekitar 10.000 sipit untuk menghasilkan 1 gram pewarna. Warna ini begitu mahalnya sehingga hanya kaisar, raja, dan orang paling kaya yang mampu menggunakan pakaian berwarna anggur. Meskipun diproduksi di Mediterania, kain yang diwarnai dengan ungu Tyrian diperdagangkan ke timur sepanjang Jala Sutra, di mana ia menjadi simbol status tertinggi. Warna sebagai tanda kekuasaan dan kekayaan. Teknik pembuatan keramik glaser berlapis 3 warna atau sangkai dari dinasti Tang Tiongkok menunjukkan pengaruh dari teknologi keramik Persia yang datang melalui Jala Sutra. Keramik Tang sangkai dengan warna hijau, kuning, dan putih krim yang mengalir dan bercampur secara alami menjadi sangat popular dan bahkan diekspor kembali ke Asia Barat. Patung-patung keramik kuda, unta, dan figur manusia yang dibuat dengan teknik ini sering ditempatkan di makam sebagai barang pengantar ke alam baka. Hari ini, keramik Tang sangkai adalah beberapa artefak paling dicari oleh para kolektor dan museum di seluruh dunia.
Kebun Anga dan Produksi Wine di Wilayah Terfen di Xinjiang telah berlangsung selama lebih dari 2.000 tahun. Iklim yang sangat kering dan sistem irigasi keras yang unik menciptakan kondisi sempurna untuk minum anggur. Anggur terfen dipuji dalam puisi-puisi Tiongkok klasik. Dan wine dari wilayah ini disajikan di Istana Kaisar. Yang menarik, iklim yang sangat kering juga mengawetkan dokumen-dokumen kuno dan mumi dengan sempurna, memberikan kita jendela yang jernih ke dalam kehidupan masa lalu. Anggur yang sama yang membawa kegembiraan kepada para pedagang kuno. Masih tumbuh di lembah-lembah yang sama hari ini. Bintang-bintang bergerak melintasi langit. Seperti yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Membimbing para pelangkong yang tak terhitung jumlahnya. Dan kita terus berjalan bersama mereka. Kita mendekati akhir perjalanan panjang kita. Namun masih ada begitu banyak keajaiban yang tersembunyi dalam lipatan sejarah. Rhubarb, tanaman yang akannya digunakan sebagai obat pengkahar, adalah salah satu komoditas medis paling berharga yang diperdagangkan di Jala Sutra. Akar rhubarb dari Tiongkok dan Tibet sangat dihargai di Eropa dan dunia Arab karena khasiat obatnya. Pada abad pertengahan, rhubarb hampir sama berharganya dengan opium dan kadang-kadang dijual dengan harga yang sama dengan emas. Pedagang Venesia mengontrol sebagian besar perdagangan rhubarb ke Eropa, dan rahasia sumbernya dijaga ketat. Tanaman sederhana ini menunjukkan bahwa Jala Sutra bukan hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang kesehatan dan kesejahteraan. Sistem Poesma Padi digunakan di berbagai bagian Jala Sutra untuk komunikasi sifat, terutama di wilayah Timur Tengah. Burung merpati Poes dapat terbang pulang ke sarangnya dari jarak ratusan kilometer, membawa pesan yang diikatkan pada kakinya. Sultan dan Khalifa menggunakan merpati Poes untuk mengirim pesan penting melintasi kekaisaran mereka dengan kecepatan yang jauh melampaui kurir berkuda. Beberapa kota besar memiliki menara merpati khusus dengan ratusan burung. Sistem komunikasi ini terus digunakan hingga abad ke-20 dalam beberapa wilayah. Langit menjadi jalan untuk kota-kota. Aljabar, cabang matematika yang kini fundamental bagi sains modern, dikembangkan oleh matematikawan Persia Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi pada abad ke-9 di Baghdad. Karyanya yang berjudul Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hizb al-Jabr wal Muqabalah memberikan nama untuk bidang matematika ini. Kota algebra berasal dari al-Jabr yang berarti penyatuan bagian-bagian yang terpisah. Pengetahuan matematika dari India, Yunani, dan Babylonia bertemu dan berpadu di dunia Islam melalui pertukaran di Jala Sutra, menciptakan sintesis baru yang revolusioner. Dari Baghdad, pengetahuan ini menyebar ke Eropa dan mengubah cara manusia memahami angka dan pola.
Kota Urgench di Uzbekistan. Yong de Lunya di Kinal Sebagai Gerganj. Adalah Ibu Kota Karajon Quaresm Yong Kaya Dan Kwat Poda Abad Ku, 12 Dan Ku 13. Kota ini menjadi pusat perdagangan penting dan juga pusat pembelajaran. Dengan perpustakaan besar dan akademi yang menarik sejenak dari seluruh dunia Islam. Namun pada tahun 1221, pasukan Mongol mengangkatkan kota ini begitu menyeluruhnya sehingga bahkan sungai Amu Darya dialihkan untuk menenggelamkan reruntuhan kota. Penduduk yang bertahan hidup membangun kembali kota di lokasi baru beberapa kilometer jauhnya. Kehancuran Urgench adalah salah satu tragedi besar invasi Mongol. Sebuah peringatan akan kehancuran yang dibawa oleh perang. Ambergris. Zat lilin yang diproduksi di saluran pensiunan paus sperma adalah salah satu bahan parfum paling aneh dan paling mahal yang diperdagangkan di Jala Sutra. Ditemukan terapung di laut atau terdampar di pantai. Ambergris memiliki aroma yang unik dan berfungsi sebagai fixatif yang membuat parfum bertahan lebih lama di kulit. Karena kelangkaannya yang ekstrem, ambergris lebih berharga daripada emas per beratnya. Pedagang Arab yang mengontrol perdagangan rempah-rempah dan wewangian dari Samudra Hindia membawa ambergris ke peza-peza di Asia Tenggara, di mana ia dijual kepada pembuat parfum dari Persia hingga Tiongkok. Observatorium Ulugh di Samarkand. Dibangun pada tahun 1420-an. Adalah salah satu observatorium astronomi paling maju di dunia pada masanya. Ulugh, yang adalah cucu dari Timur Lenk dan juga seorang astronom berbakat, membangun instrumen raksasa untuk mengamati bintang dan planet. Katalog bintangnya mencatat posisi lebih dari 1.000 bintang dengan akurasi yang luar biasa untuk zamannya. Observatorium ini menjadi pusat studi astronomi yang menarik para sarjana dari berbagai negeri. Sayangnya, setelah pembunuhan Ulugh oleh putranya sendiri pada tahun 1449, observatorium ini ditinggalkan dan akhirnya hilang. Baru ditemukan kembali pada tahun 1908. Cuneit. Rempah berwarna kuning sirah yang berasal dari India. Diperdagangkan sepanjang Jala Sutra bukan hanya sebagai bumbu masakan tetapi juga sebagai pewarna tekstil dan obat tradisional. Dalam pengobatan Ayurveda India dan pengobatan tradisional Tiongkok, cuneit dianggap memiliki sifat anti-inflamasi dan penyembuhan. Pedagang membawa cuneit dalam bentuk okar kiring ke peza-peza di Asia Tenggara dan Timur Tengah, di mana ia menjadi bagian penting dari masakan dan praktik medis lokal. Warna kuningnya yang sirah juga digunakan untuk mewarnai kain dan bahkan sebagai pigmen untuk lukisan. Teknik pembuatan stained glass atau koka berwarna berkembang di dunia Islam dan Byzantium sebelum mencapai puncaknya di katedral-katedral Gothic Eropa. Pengrajin koka Muslim menjembangkan teknik untuk menambahkan oksida logam ke dalam koka care untuk menciptakan warna-warna yang cemerlang.
Penjatawan ini menyebar melalui kontak perdagangan dan pertukaran budaya di sepanjang Jalur Sutra dan Mediterania. Jendela-jendela koka berwarna yang megah di masjid-masjid Timur Tengah menginspirasi pengrajin Eropa untuk menciptakan karya-karya spektakuler mereka sendiri. Cahaya disaring melalui warna menciptakan keindahan yang ilahi. Fajar hampir tiba, dan dengan cahaya pejai, perjalanan kita akan segera mencapai tujuannya. Namun jejak Jalur Sutra akan terus hidup selamanya. Kita tiba di akhir perjalanan panjang kita. Seperti karavan yang akhirnya melihat gerbang kota tujuan di Cakrawala. Jalan Laut Sutra, jalur maritim yang melengkapi rute darat, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Tiongkok dengan Asia Tenggara, India, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Kapal-kapal yang Tiongkok yang besar, dengan beberapa tiang dan layar, mampu membawa kargo yang jauh lebih besar daripada karavan unta. Pada abad ke-15, Laksamana Zheng memimpin armada raksasa dalam 7 ekspedisi yang mencapai hingga ke pantai Afrika. Kapal-kapal ini membawa porcelain, sutra, dan teh, sementara membawa pulang kayu gaharu, gading, dan hewan eksotis seperti jerapah yang membuat istana Tiongkok takjub. Alat-alat bida yang canggih dikembangkan oleh Dr. Muslim seperti Al-Zahrawi di Andalusia pada abad ke-10, dan pengetahuan medis ini menyebar ke timur melalui jaringan perdagangan dan pembelajaran yang terhubung dengan Jalur Sutra. Al-Zahrawi menulis ensiklopedia medis yang menggambarkan lebih dari 200 instrumen bida. Banyak di antaranya masih menjadi dasar dari alat bida modern. Rumah sakit di Baghdad dan kota-kota besar lainnya di Jalur Sutra menjadi pusat pembelajaran medis di mana dokter dari berbagai budaya berbagi pengetahuan tentang anatomi, farmakologi, dan teknik bida. Kapas, yang berasal dari India, menjadi salah satu komoditas tekstil paling penting yang menyebar melalui Jalur Sutra. Sebelum kapas, kebanyakan orang Eropa hanya mengenal linen dari serat Romi dan wool dari domba. Kain kotun yang ringan, sejuk, dan mudah dikusai menjadi revolusioner. Teknik pemintalan dan penenunan kapas menyebar dari India ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan akhirnya ke Eropa. Pada revolusi industri, produksi kapas menjadi salah satu industri pertama yang dimekanisasi, mengubah ekonomi dunia secara fundamental. Kota Kashgar, yang terletak di pertemuan beberapa cabang Jalur Sutra di kaki Pegunungan Pamir, telah menjadi pusat perdagangan selama lebih dari 2.000 tahun. Pasar mingguannya yang terkenal, yang masih berlangsung hingga hari ini, pernah menjadi tempat pertemuan bagi pedagang dari Tiongkok, India, Persia, Rusia, dan Tibet. Di pasar ini, berasa Turki,
Persia. Taeyong Hoa. Dan Banyak Berasa Lainnya Terdengar Berkampa. Koshgar adalah simbol sempurna dari sifat cosmopolitan Jala Sutra. Tempat di mana dunia bertemu, berdagang, dan saling belajar. Vaksinasi kekar. Dalam bentuk primitifnya yang dikenal sebagai variolosi. Dipraktikan di Tiongkok dan India selama berabad-abad sebelum menyebar ke barat. Teknik ini melibatkan mengambil nana dari pustula orang yang terinfeksi ringan dan memasukkannya ke dalam luka kecil pada orang sehat untuk memberikan kekebalan. Pengetahuan tentang variolosi dibawa ke Turki dan kemudian ke Eropa pada abad ke-18 oleh Lady Mary Wortley Montagu, istri duta besar Inggris di Konstantinopel. Ini menjadi dasar bagi vaksinasi modern yang dikembangkan oleh Edward Jenner. Sekali lagi, Jala Sutra membora pengetahuan yang menyelamatkan nyawa. Jembatan-jembatan bata mega dibangun di berbagai titik sepanjang Jala Sutra untuk memfasilitasi perjalanan melintasi sungai-sungai dan jurang. Jembatan Zhaozhou di Tiongkok, yang dibangun pada tahun 605 Masehi, adalah jembatan lengkung batu tertua yang masih berdiri di dunia. Dengan bentang 37 meter, jembatan ini adalah keajaiban teknik untuk masanya. Di Persia dan Asia Tenggara, jembatan-jembatan seperti Soesi Pol di Isfahan dengan 33 lengkungannya yang elegan menunjukkan kecanggihan arsitektur dan kepentingan infrastruktur bagi perdagangan. Kemunduran Jala Sutra dimulai pada abad ke-15 ketika jala perdagangan maritim menjadi lebih efisien dan lebih aman. Penemuan Tanjung Harapan oleh pilot Portugis pada tahun 1488 membuka rute laut langsung dari Eropa ke Asia, menghindari perantara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman pada tahun 1453 juga mengganggu perdagangan tradisional. Namun yang paling penting, perubahan politik di Asia Tenggara, fragmentasi kekaisaran dan ketidakstabilan, membuat rute darat semakin berbahaya dan tidak dapat diandalkan. Zaman Jala Sutra perlahan berakhir, tetapi warisannya kekal. Musik menjadi lebih lambat, hampir memudar. Hari ini, inisiatif Sabuk dan Jalan China, yang diumumkan pada tahun 2013, bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat Jala Sutra kuno dengan membangun infrastruktur modern, jalan raya, kereta API, pelabuhan, dan jala komunikasi yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika. Proyek ambisius ini menjengakkan kita bawa impian untuk menghubungkan Timur dan Barat, untuk berbagai barang dan ide melintasi benua, tetap hidup. Jala Sutra mungkin telah menggelang sebagai rute perdagangan fisik, tetapi sebagai simbol pertukaran budaya dan koneksi manusia, ia tidak akan pernah mati. Jeda panjang dan reflektif. Dan dengan demikian, perjalanan kita berakhir. Di mana ia dimulai. Dengan pemahaman bahwa Jala Sutra bukan hanya tentang sutra, bukan hanya tentang perdagangan, tetapi tentang keberanian manusia untuk melintasi yang tidak diketahui, tentang keingintahuan untuk belajar dari yang berbeda, tentang kreativitas yang lahir ketika budaya-budaya bertemu. Jala Sutra adalah penjengat bahwa kita semua terhubung.
Bawa I dan inovasi tidak mengenal batas. Dan bawa keindahan sejati terletak dalam perjalanan itu sendiri. Musik memuda sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang damai. Selamat beristirahat. Semoga mimpi Anda dipenuhi dengan karavan yang melintasi guruan di bawah bintang-bintang. Dan suara gemerisik sutra di angin.